Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi adalah bentuk undangan yang memiliki nilai variasi atau bentuk-bentuk yang berbeda antara satu undangan dengan undangan yang lain. Baik, langsung kita saja menuju ke aplikasi. Untuk membuat undangan tidak resmi ini, salah satunya kita bisa menggunakan aplikasi Microsoft Word. Kita pilih, kita cari aplikasi Microsoft Word. Langsung kita ketik. Oke. Karena yang akan kita gunakan adalah Microsoft Word versi tahun 2016, tampilannya sedikit berbeda. Langkah berikutnya adalah yang kita lakukan adalah kita memilih blank document. Kemudian setelah kita memilih blank document, langkah berikutnya kita akan menentukan ukuran kertas. Dari menu layout ini kita klik size. Karena kertas yang akan kita gunakan adalah jenis kertas ukuran folio, di mana kertas ukuran folio ini lebih panjang daripada ukuran kertas A4 ataupun kertas letter. Apabila di menu ini tidak terdapat menu kertas folio, maka kita harus membuat dengan cara manual, yaitu caranya kita klik more paper size. Kemudian di sini ada dua opsi, yaitu width, di mana width itu adalah lebarnya, height itu adalah tingginya. Karena lebarnya kertas folio itu sama dengan kertas letter, maka yang akan kita ubah adalah tingginya, di mana tingginya kertas folio itu lebih panjang daripada ukuran kertas letter. Kurang lebih ukuran kertas folio adalah 33 cm. Kita ganti height 3 sebelumnya ini dengan ukuran tinggi 33 cm. Kemudian kita klik OK. Nah, dalam pembuatan undangan tidak resmi ini, agar hasil yang kita harapkan sesuai dengan harapan yang kita inginkan, maka dalam pembuatan undangan ini sebaiknya kita itu lebih awal gitu memperhitungkan layout yang akan kita buat. Misalkan kita akan membuat undangan lipat 3, di mana setelah kita cetak hasil undangan itu setelah kita lipat 3, bagian border dari undangan tidak ada yang hilang. Atau tidak ada bagian dari undangan lipatan itu, bagian dari border itu yang masuk ke halaman berikutnya. Sehingga terlihat pas pada saat kita lipat 3. Untuk melakukan hal semacam itu, yang harus kita lakukan adalah kita akan membuat border atau shape yang akan kita gunakan itu sesuai dengan panjang dan lebar yang sudah kita tentukan. Nah, setelah kita memilih ukuran kertas yang kita gunakan adalah folio. Langkah berikutnya adalah kita akan menentukan ukuran margin. Di mana margin yang akan kita gunakan ini adalah ukuran margin yang sekecil mungkin. Maka kita akan membuat ukuran margin ini, kita pilih menu layout, kemudian margin. Kemudian custom margin. Kita akan membuat margin atas, bawah, kanan, dan kiri ini semuanya kita akan buat satu. Dengan ukuran margin yang kecil ini, tentunya area untuk teks undangan itu lebih lebar. Area untuk teks ataupun area untuk shape itu yang akan kita buat itu tentunya lebih lebar. Sehingga jumlah teks yang kita masukkan itu jumlahnya akan lebih banyak dan akan mencukupi sesuai dengan yang kita akan harapkan. Kita akan membuat ukurannya ini, merubah ukurannya ini, yang defaultnya adalah 2,54 cm ini kita ganti menjadi 1 semuanya. Kemudian kita klik OK. Kita zoom in. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan menggunakan shape. Nah, shape ini adalah sebagai pembatas lipatan. Ya. Caranya adalah kita klik menu insert. Dari menu insert ini kita pilih shape. Kita akan gunakan shape yang sederhana, yaitu rectangle, ya. Kemudian kita klik drag ya pada area lembar kerja ini. Nah, karena ini versinya adalah versi yang terbaru, ada 2016,
langsung warna daripada shape ini langsung ditampilkan. Untuk menghilangkan warna shape ini, yang harus kita lakukan adalah format shape. Klik kanan, format shape. Kemudian kita pilih fill. Dari fill ini kita pilih no fill. Kemudian untuk menentukan panjang dan lebar daripada shape yang sudah kita buat ini adalah kita akan memilih menu berikutnya, yaitu kita klik kanan, kita aktifkan dulu shape yang sudah kita buat. Kemudian kita klik kanan, more layout option. Ya, kita pilih more layout option. Kemudian yang kita di sini ada 3 tab, position, text wrapping, dan size. Kita pilih tab yang ketiga, yaitu size. Dari size ini, karena kita sudah menentukan bahwasannya untuk tinggi shape ini adalah kita tentukan bahwasannya tinggi shape ini sudah kita tentukan, yaitu tingginya adalah 8 cm. Kenapa ke 8 cm? Karena ukuran kertas folio itu adalah 33. 33 dibagi 3, maka perlipatan itu akan mendapatkan bagian tinggi, yaitu setinggi 11 cm. Dari 11 cm itu dikurangi untuk margin atas 1, bawah 1, sehingga kebagian tingginya adalah 9 cm. Baik, untuk tingginya height-nya kita buat 9 cm. Kemudian untuk width-nya, di mana lebarnya kertas itu adalah 21,59, di mana margin kanan dan margin kiri ini sudah kita tentukan. Margin kanan 1, margin kiri 1, sehingga 21,59 dikurangi 2 akan menghasilkan 19,59. Untuk lebarnya adalah 19,59. 19,59 ya. Width-nya 19,59. Oke, kita klik OK. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita akan mengatur ketebalan daripada shape ini ya. Mungkin tampak kelihatan tipis. Kita klik kanan ya. Ketebalan shape ini di line, kita pilih di format shape ini. Cari yang namanya line ya. Di sini ada line namanya width. Width ini adalah menentukan ketebalan ya. Kita tambahkan ketebalannya. Nah, ini kita tambahkan ketebalannya. Misalnya kita akan buat ketebalan 2,5. Oke. Kemudian ini warnanya biru. Kalau kita ubah menjadi warna hitam bagaimana? Di line ini ada yang namanya color ya. Color ini kita ganti menjadi warna black ya. Oke. Kalau sudah terbentuk semacam ini, langkah berikutnya adalah kita akan membuat shape ini supaya terlihat cantik. Maka kita pada bagian ujung-ujungnya ini kita tambahkan corner ya. Corner itu adalah semacam dekorasi yang bisa kita sisipkan sebagai objek ya. Dari mana kita akan mendapatkan corner? Yang pertama adalah kita bisa membuat dari aplikasi lain, misalkan dari CorelDRAW. Tapi ada cara yang paling mudah, adalah caranya kita akan mencari dari koneksi internet. Baik, misalnya di sini kita cari di internet. Kita buka browser. Kita klik Google ya. Google. Kemudian dari Google ini kita cari corner ya. Kita klik corner ya. Kemudian kita tampilkan gambar. Nah, di sini akan ditampilkan macam-macam corner ya. Untuk itu kita milih salah satu aja corner yang akan kita gunakan sebagai contoh pembuatan undangan tidak resmi ini. Misalkan kita akan pilih corner ini ya. Nah, ini corner ini akan kita gunakan sebagai contoh. Kita klik kanan, save image as ya. Nah, jangan lupa kita tentukan bahwasannya corner ini akan kita tempatkan di download ya. Save. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan menginsertkan atau menginputkan corner yang sudah kita download tadi. Caranya adalah pilih insert,
kemudian picture. Nah, dari picture karena corner yang tadi yang sudah kita download itu sudah kita download dan hasil downloadannya terletak di folder dokumen, kita klik dokumen. Nah, di sini kita pilih corner. Nah, hasil insert corner ini ternyata ukurannya sangat besar sekali. Nah, untuk mengatur ukurannya ini adalah kita kecilkan supaya aspek rasionya pada saat kita ngecilkan tinggi dan lebarnya sama. Bagian yang kita pilih handlernya adalah pada bagian ujung. Ya, pada bagian ujung untuk mengatur ukuran kecil dan besarnya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ternyata corner ini sulit kita pindahkan ke kanan ataupun ke kiri. Untuk mempermudah proses pemindahannya, ya, maka yang harus kita lakukan adalah kita akan mengklik menu Picture Tool. Dari Picture Tool kita pilih yang namanya di sini kita pilih yang namanya Write Text, ya, menu Write Text, ya. Dari menu Write Text kita pilih salah satu yang ada di sini, misalkan kita pilih in front of text, ya. Oke, kita pindahkan pada bagian ujung. Supaya bidikan kita pas, jadi hasil penempatannya pas, maka yang harus kita lakukan adalah kita akan melakukan proses zoom in, pembesaran, ya. Proses pembesaran, tampilan pembesaran, ya. Kemudian kita atur ukurannya, kita atur ulang, ya. Kita paskan pada bagian ujung ini, ujung atas kanan, ya, ujung atas kanan. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan ulang, kita akan menambahkan untuk bagian ujung kiri atas dengan corner yang sama, supaya kita tidak melakukan hal yang membuat proses lebih lama. Karena ukuran cornernya sama, maka kita cukup menggandakan atau mengcopy corner yang sudah kita buat, yang sudah kita letakkan pada posisi kanan atas. Caranya mengcopy adalah cukup mudah. Hanya dengan menekan tombol kontrol, kemudian kita pilih, kita drag corner yang ada di sebelah kanan atas, kemudian kita arahkan ke sebelah kiri atas. Kemudian kalau sudah tercopy, yang harus kita lakukan adalah kita tinggal melakukan proses flip. Flip itu adalah membalik posisi daripada objek yang sudah kita pilih, ya. Misalkan kita balik ukurannya secara horizontal, ya, semacam itu, ya. Kita pilih salah satu, kemudian kita lakukan proses flip horizontal. Nah, seperti yang tampak di layar. Langkah berikutnya adalah kita akan mengatur posisi, kita zoom in dulu, kita atur posisi daripada corner untuk pada bagian ujung kanan atas, kiri atas. Langkah berikutnya adalah kita akan menambahkan untuk ujung kiri bawah dan ujung kanan bawah, supaya mudah dan mempercepat kerja kita. Maka yang harus kita lakukan adalah kita akan memilih dua corner ini sekaligus. Caranya adalah kita klik salah satu corner, kemudian kita tekan tombol kontrol, ya. Jangan dilepas tombol kontrol, kemudian kita drag ke bagian bawah. Kemudian kita lepas. Setelah kita lepas, berikutnya adalah kita lepas setelah terbentuk kopian. Setelah itu kita lakukan proses flip vertikal, ya, untuk membalik pada posisi vertikal. Nah, seperti tampak pada contoh ini, ya. Kemudian kita paskan ukurannya. Supaya lebih menarik, ini kebetulan saya akan membuat border ini memiliki bentuk lain, ya, border shape-nya ini, ya. Ya, kita pilih bentuknya, kita gunakan shape-nya, tipenya, ya.
Tipe shape-nya yang akan kita gunakan ini seperti ini misalkan. Nah, ini. Jadi ukuran shape-nya ini double ya. Yang satu yang besar, yang satu adalah kecil. Kita tambahkan ukurannya seperti pada tampak layar ya. Kemudian kita atur ulang untuk cornernya pada bagian bawah. Ya, seperti itu. Oke. Sudah semua, apabila semuanya sudah kita atur sesuai dengan keinginan, langkah berikutnya adalah kita akan membuat border yang kedua. Border yang kedua adalah bagaimanakah kita akan membuat shape atau border yang kedua? Caranya adalah karena lebarnya adalah sama, yang membedakan adalah tingginya. Di mana pada border kedua ini, pada lipatan yang kedua ini adalah masing-masing lipatan itu memiliki lebar 11 dikali 2, karena dua lipatan ini berisikan isi daripada surat itu sendiri. Maka cukup kita mengkopikan dari shape yang atas. Ya. Kita kopikan ya dengan menekan tombol kontrol, kita drag. Cukup kita ngubah ukuran tingginya. Ya. Kita pilih more, klik kanan, more layout option. Kemudian tingginya kita ubah. Pada position pada size ini kita ubah untuk tingginya adalah 20 cm. Kenapa 20 cm? Karena di sini memiliki lebar shape 2 kali lipat. Kemudian ketambahan sisa border yaitu 2 cm. Ya. Kita klik 20. Nah, seperti tampak pada layar itu ya. Oke. Kita lanjut pada bagian isi surat. Nah, kita berikan bentuk shape, bentuk corner yang sama. Caranya kita kopikan pada bagian atas ya. Oke, kemudian kita lakukan proses zoom. Untuk pada bagian yang sama, pada bagian bawah, isi yang pada bagian shape yang bawah, cukup kita kopikan dari corner shape yang atas. Untuk bagian bawahnya, kita lakukan hal yang sama. Kita kopikan, kemudian posisinya kita sesuaikan sesuai dengan harapan ya. Oke. Apabila sudah terbentuk semacam ini, nah ini berarti pekerjaan kita sudah selesai kurang lebih 50%. Langkah berikutnya adalah kita akan menambahkan teks yang pada shape ini. Caranya kita bisa menggunakan text box ya. Dari insert ini kita pilih text box ya. Kita gunakan text box. Kita pilih text box. Misalkan kita akan membuat di sini redaksi keluarga Bapak Sariman. Kemudian jenis tagnya kita tentukan ya. Untuk menentukan jenis tag ini kita pilih di home, home ya. Di home. Kita pilih jenis hurufnya adalah misalkan ini adalah jenis huruf ini yang akan kita gunakan. Kita gunakan Lucida ya. Jenis Lucida ini. Nah, karena ini ada redaksi, maka kita buat ukurannya yang lebih besar ya. Keluarga Bapak Sariman misalkan. Untuk border ini supaya tidak tampil nantinya, kita akan menghilangkan bagian tepinya, bagian garisnya. Caranya kita aktifkan, kita klik kanan format shape. Kemudian pada line kita pilih no line ya. Nah, ini untuk isinya kita pilih no fill ya. Oke. Untuk di bawah jenis undangannya adalah misalkan kita akan membuat jenis undangan adalah undangan hitan. Nah, untuk undangan ini kita buat ukurannya lebih besar. Misalkan kita akan membuat ukurannya 20 ya atau 22. Kita buat kita atur kembali.
Ya, misalkan undangan ini adalah undangan, kita kopikan dari atas saja daripada kita buat berulang-ulang. Undangan khitan. Khitan. Ya, seperti itu. Nah, supaya terlihat dan tampak manis, yang harus kita lakukan adalah kita akan menambahkan gambar, ya. Misalnya gambar yang berhubungan dengan hitam, misalnya kita akan mencari ke Google, ya, ke Mbah Google, kita bantuan cari Mbah Google untuk mencari gambar kartun hitam, ya. Nah, di sini akan ditampilkan, misalkan kita pilih salah satu gambar kartun yang ada di sini, ya, seperti ini. Kita pilih, kita klik kanan, ya, kita save image as, ya, kita download dulu, ya. Kita tempatkan pada folder download, kemudian kita save. Kemudian kita insertkan, ya. Caranya insert picture, ya. Kita pilih hasil download kita tadi kita download berupa gambar, ya. Ternyata di sini tidak ditampilkan. Coba kita download ulang. Save image as, ya. Hitan, save, ya, hitan. Insert hitan. Oh, atau mungkin tipenya berbeda, ya. All picture hitan, ya. Kita cari jenisnya. Oke. Nah, kita akan gunakan yang ini. Save image as. Ya. Kita ganti jenisnya adalah kita ganti namanya adalah hitan. Hitanan, ya. Nah, gambar sudah terlihat di sini, kita pilih, kemudian kita klik insert, ya. Supaya gambar ini posisinya ada di depan. Kenapa gambar ini terlihat pada garis pada border ini terlihat menghalangi gambar? Karena memang posisi gambar berada di belakang garis shape, border shape, ya. Caranya adalah kita karena masih senyampang ini terpilih, kita pilih format, picture format, kemudian kita pilih apa namanya? Kita pilih klik kanan di sini, ya. Kemudian posisinya kita rubah posisinya kita rubah di orders. Kita pos gambar ini kita ubah pada posisi pada bagian kita pilih pada tab typing, ya. Kita pilih in front of text, ya, supaya posisi daripada gambar ini terletak pada bagian depan teks yang ada ini, ya. Kemudian kita atur ukurannya, ya, supaya teks undangan ini tidak terpotong oleh gambar ini, ya, warna putih gambar, background gambar ini. Maka undangan ini posisinya kita letakkan pada posisi depan, ya. Caranya kita klik kanan, bring front, ya. Maka posisi teks ini berada di depan gambar. Oke, untuk selanjutnya adalah kita akan membuat kotak redaksi. Kita juga bisa memanfaatkan teks shape, ya, itu, ya, berupa shape. Misalkan kita akan membuat bentuk shape, shape yang kita buat adalah jenisnya adalah shape seperti ini, ya. Nah, supaya kelihatan lebih elegan, warnanya kita hilangkan, ya. Cara menghilangkan warnanya adalah cukup pilih no fill, kemudian untuk line-nya misalnya kita jenis line-nya kita ubah, warnanya juga untuk line-nya ini kita buat warnanya solid, ya, warna hitam, ya. Kemudian kalau jenisnya ini apa ya tipenya, misalnya kita buat semacam itu, ya, supaya tampak beda. Nah, untuk isinya bisa kita kopikan dari sini, ya. Nah, seperti itu. Maaf untuk apa namanya redaksinya. Kepada yang terhormat titik 2, supaya ini tampak lebih artistik, ya. Yang akan kita lakukan adalah kita menambahkan background warna putih, sehingga nantinya
border shape yang sudah kita buat itu nanti akan tertutup dengan warna background putih daripada textbox ini. Caranya adalah kita pilih textboxnya, kemudian ya kita gunakan format ya, format teksnya ini ya, format fill-nya kita pilih format fill-nya ini adalah warna putih. Maaf, outline maksud saya outline-nya adalah kita pilih menjadi kita rubah menjadi warna putih. Ya, oke. Oke, seperti itu. Atau kita akan menggunakan textbox biasa saja. Jadi untuk memutuskan ini, untuk memutuskan hubungan line-nya ini, kita itu bisa menggunakan textbox ya, textbox biasa ya. Maaf, kita bisa menggunakan namanya shape biasa. Kita klik, kemudian kita hilangkan warnanya, kita hilangkan, no fill ya. Warna biru kita ubah menjadi warna putih ya, seperti itu. Kemudian kita bisa nambahkan teks, add text ya kepada YTH ya. Kenapa tidak terlihat? Karena warnanya ini adalah warna teksnya itu adalah berwarna putih. Kita ganti warnanya supaya terlihat hitam ya. Jenis hurufnya kita ubah ya. Kita ganti Lucida ya. Ukurannya adalah 16, misalkan 14, 12 misalkan ya. 14. Kemudian ini kita buang. Nah, supaya garis ini tidak terlihat nantinya ya, kita pilih ya pada fill ya, format shape, pada line kita pilih new line. Nah, sehingga tampak seperti pada layar. Nah, untuk redaksi kita tambah garis saja di sini karena nantinya kita akan buat manual. Jadi orang yang kita undang ini akan kita tulis secara manual ya. Warnanya itu adalah warna hitam ya. Kita buat lebih tebal garisnya ya. Kemudian kita kopikan ya, seperti itu. Kemudian untuk isi undangannya adalah kita mudah, cukup kita kopikan dari atas ya, ukurannya lebih kecil, yaitu ukurannya mungkin bisa jadi ukuran teksnya adalah 12 ya. Kemudian kita perbesar ukuran textbooknya ini ya. Sebenarnya untuk membuat undangan tidak resmi itu tidak ada ketentuan khusus seperti halnya undangan resmi. Aturan-aturan baku untuk penempatan teks ya. Untuk undangan tidak resmi ini adalah bebas. Misalkan seperti contoh, kita buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kita atur untuk teksnya ini kita buat lebih besar. Nah, misalkan seperti itu. Untuk pihak mengundangnya juga Pak Sariman, kita buat ukurnya beda. Nah, kemudian marginnya bisa kita atur ulang, marginnya. Untuk margin itu ada di home ya. Kita atur ya. Bisa kita atur untuk marginnya. Ya, ada di layout ya. Afternya ini kita kurangi ya, kemudian bisa kita atur kembali. Santoso, anak kami Santoso, kita beri pemisah jarak. Nah, itulah hasil yang sudah kita lakukan adalah membuat undangan tidak resmi. Oke, sebelumnya kita lihat, kita lakukan proses cetak layar, yaitu file print preview ya, file print preview ya. Nah, ini adalah hasil apabila kita cetak di layar seperti yang tampak di layar ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.